Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kondisi tersebut didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI. Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR atau DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Lembaga-lembaga tinggi negara lain disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Cara mengatasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal 4 Aturan Pemeralihan menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada Presiden. Dengan kata lain, kekuasaan Presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR, serta menjalankan tugas DPA. Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada Presiden hanya untuk sementara waktu, supaya penyelenggara negara dapat berjalan. Oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa 1. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Yang kedua, dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat. 3 maklumat tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, Presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet dalam hal ini, para menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku pada tanggal 14 November 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu, terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama, serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat makin menderita. Periode negara
Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1919. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan PKI Madiun 1918. B. Gerakan DITII daerah Jawa Barat. Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 adalah buruk atau tidak baik. Hal tersebut dapat terjadi karena pada sistem RIS adanya pembagian negara-negara di Indonesia yang mana negara tersebut mengurusi negara-negaranya sendiri sehingga terjadi kesenjangan sosial. Pembangunan tidak merata, perpecahan hingga berbagai pemberontakan. Keadaan RIS terhadap persatuan sangatlah buruk. Hal tersebut terbukti dengan terjadinya berbagai pemberontakan di Indonesia. Maka, berikut beberapa keadaan persatuan kesatuan bangsa pada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 lainnya. Yang pertama, RIS terdiri dari 15 negara bagian dan dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Yang kedua, pada masa RIS masih menggunakan sistem parlemen yang mana jika pertanggungjawaban kabinet tidak bisa diterima, maka kabinet tidak mau harus dibubarkan. Yang ketiga, konstitusi RIS memiliki beberapa lembaga seperti Presiden hingga Dewan Pengawas Keuangan atau DPK. Keempat, terjadinya konflik pemberontakan karena pemerataan tidak berjalan dengan baik. Gerakan separatis yang terdiri oleh 1. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, 2. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan 3. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tenteram, serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Pemberontakan APRA juga didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Sementara itu, terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawanan dilepaskan. Pada saat yang sama, dikirim semua pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh AE. Tetapi, Andi Aziz terlambat melapor sehingga ditangkap dan diadili. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor H.V. Worang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokyo yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS ini adalah masalah pemertaan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang atau
Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya, sehingga beberapa anggotanya banyak yang melarikan diri ke negeri Belanda.